Manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya gitu. Pembangunan dalam kurung sini tertulis AKP ya. Pada tanggal 14 Agustus 2001 dari tahun pertama AKP menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Jadi yang namanya perpolitikan itu bertahap. Konon Erdogan itu bertahap. Maaf ya, saya bukan Islam baru kemarin. Islamnya saya semenjak dari kakek buyut saya. Semenjak Kesultanan Tidore mulai menjelajahi Papua Barat, Irian Barat dulu dikenalnya ya. Maaf ini Pak Pasek Umum, Irian itu sebelum datangnya pembawa Injil ke Masinam, ke Papua Barat di Manokwari, itu sebelum orang Inggris masuk ke sana itu Islam sudah ada di Papua. Dan pembawa Injil itu masuk meminta izin sama Kesultanan Tidore untuk mau menyebarkan misinya ke sana. Akhirnya diberikan izin oleh Kesultanan Tidore, oleh Sultan Tidore. Papua itu 16 abad yang lalu leluhur saya sudah kenal Islam dan sudah bersyahadat di hadapan Sultan Tidore, dan bahkan di sana itu istilah diangkatlah raja-raja kecil untuk dijadikan raja yang dibilang biar dia ini raja Islam sebelum masa penjajahan datang. Sejarah itu saya nanti tahu. kalau udah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewa. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini Gitu, harus bantuan real. operasional sekolah gitu. Begitu masuk, barulah pemerintah masuk ikut menata dan keluarlah aturan tidak boleh ada salat Jumat berjamaah. Kalau sholat boleh, dan pelajaran agama Islam di kelas-kelas di Cina itu, di negara Cina itu tidak, walaupun itu sekolah Muslim, hanya menyediakan perpustakaan saja. Di situ ada buku-buku Islam. Hanya itu yang diperkenankan setelah pemerintahan masuk. Nah sekarang kekuatan di Indonesia itu diganggunya itu oleh buzzer. Terlebih penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu masih marak dan kerap kali mengundang perdebatan, terutama mengenai cara kerja buzzer. Itu memang mirip-mirip ya. Kalau sekarang gerilya di Indonesia itu lewat buzzer. Kalau di sana di Turki pada saat itu ya kemenangan orang-orang Islam itu diantaranya lewat pengajian yang rutin terus begitu. Makanya kalau di RRC atau di Hong Kong itu sholat Jumat saja tidak boleh berjamaah. Seperti di Hui People School yang pernah saya kunjungi, itu masjidnya besar. Untuk pemerintah bisa masuk ke Hui People School itu, karena Hui People School itu ada sekolah Islam, sekolah Muslim termahal dan digandrungi masyarakat. Dari manapun masyarakat ingin masuk, pasti ke sekolah itu dulu. Nah, pemerintah itu tidak bisa masuk, tetapi setelah politik membantu, ada bantuan kayak di Indonesia itu seperti BOS gitu, bantuan operasional sekolah gitu. Begitu masuk, barulah pemerintah masuk ikut menata dan keluarlah aturan tidak boleh ada salat Jumat berjamaah. Kalau sholat boleh, dan pelajaran agama Islam di kelas-kelas di Cina itu, di negara Cina itu tidak, walaupun itu sekolah Muslim, hanya menyediakan perpustakaan saja. Di situ ada buku-buku Islam. Hanya itu yang diperkenankan setelah pemerintahan masuk. Nah sekarang kekuatan di Indonesia
itu diganggunya itu oleh buzzer. Terlebih penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu masih marak dan kerap kali mengundang perdebatan, terutama mengenai cara kerja buzzer, termasuk cara kerja buzzer di medsos. Ya, kita tonton aja videonya sebagai contoh ya. Seperti Pak Ade Armando, Abu Janda dan kawan-kawan ya, itu diantaranya. Tapi tidak pernah menyebutkan kalau Saifuddin Ibrahim juga termasuk buzzer sebenarnya. Tapi bukan untuk negara, justru malah dia untuk menghancurkan negara. Hadirin sekalian, menurut MH Ainun Najib, Indonesia itu sebenarnya perpolitikannya bisa mengalahkan Rusia, Amerika, Jepang dan sebagainya. Namun hanya tinggal menunggu waktu katanya. Mari kita tonton ya video. Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adik kuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya. Tahun 2022 ke belakang, hubungannya dengan perkembangan Islam yang naik turun, di mana di Eropa saat ini perkembangan Islam begitu pesatnya, sementara di Indonesia itu banyak sekali gelombang turun naik. Apalagi kemarin hari Natal ada berita kecil tapi yang tampak seperti besar, kalau di Papua itu untuk menjalankan salat di masjid atau pendirian masjid agak susah sekali karena Papua kita ketahui seperti itu, walaupun sesungguhnya menurut klaim dari orang Papua sendiri bahwa sejarah Islam di Papua itu justru yang pertama. Kita tonton. Maaf ya, saya bukan Islam baru kemarin. Islamnya saya semenjak dari kakek buyut saya. Semenjak Kesultanan Tidore mulai menjelajahi Papua Barat, Irian Barat dulu dikenalnya ya. Sementara itu di Pulau Jawa begitu tolerannya, terutama di suku Sunda. Tapi ternyata hal berita kecil saja sekarang dahsyatnya luar biasa, booming sekali. Padahal itu hanya di satu lokasi yang memang penduduknya mayoritas Muslim. Tetapi beritanya di 25 Desember tahun 2022 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.